1933, jadi sebelum zaman kemerdekaan. Nah, waktu itu misinya kan Dr. Sutomo ini ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran untuk meraih Indonesia merdeka ini. Nah, waktu itu sebagian besar masyarakat kita belum banyak yang mengerti bahasa Indonesia. Nah, maka diambilnya bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar di majalah Penyebar Semangat agar pemikiran-pemikiran Dr. Sutomo ini bisa tersampaikan ke masyarakat seperti itu. Nah, jadi ketika pertama kali terbit itu yang menangani yang jadi redaktur pelaksananya ini Bapak Imam Supardi. Nah, Bapak Imam Supardi ini kakek dari suami saya. Sebetulnya ini garisnya dari keluarga suami. Tapi karena mungkin saya saya memang pecinta budaya dari masa muda, Mbak. Jadi kebetulan saya itu menaruh perhatian khusus, dan kebetulan juga suami saya mungkin waktunya kurang bisa mencurahkan ke bidang ini. Akhirnya saya lah yang lebih terjun ke pengoperasian majalah ini hingga sekarang. Seperti itu. Jadi memang dari awalnya karena dulu itu bahasa Indonesia belum banyak yang tahu, akhirnya digunakanlah bahasa daerah bahasa Jawa. Iya. Oke, dan ini turun temurun seperti itu ya, makin kesini. Kalau tadi dari suami mungkin belum bisa memberikan waktunya seperti itu untuk menjalankan bidang ini, akhirnya dari Ibu Andi lah ya, sekalian juga mungkin tadi kata Ibu Andi juga memang sudah mendalami budaya seperti itu dari kecil ya? Iya, saya memang pecinta dari SMP itu ketika masih belum orang menyukai batik, saya sehari-hari itu suka pakai batik seperti itulah. Kesukaan apa lagi nih yang Bu Andi senang ini selain batik kalau di budaya ini? Ya bahasa, Mbak. Jadi terutama untuk selalu berusaha berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Meskipun kadang kita juga kesulitan sama anak sendiri, kadang kan dia juga tidak tahu karena sekarang semakin zaman kekinian ini bahasa Jawa semakin jarang digunakan. Seperti itu. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh Ibu Andi ini adalah ya menggunakan bahasa Jawa itu tadi, meskipun di rumah juga seperti itu ya Ibu ya? Betul, baik. Ibu Andi, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Andi, tapi nanti kita harus break dulu nih Bu Andi. Jadi disiapin dulu saja, dan untuk sahabat Sonora ini juga yang mungkin mau bertanya langsung gini kan, mumpung ada Bu Andinya di sini, silakan saya tunggu di WhatsApp dan Telegram kami 0812-112-9200, atau pastinya Anda juga bisa langsung ya ini bertanya atau beropini juga atau berpendapat, silahkan mau mengapresiasi untuk majalah Penyebar Semangat ini ya, di live streaming kami di YouTube channel Sonora FM. Majalah Penyebar Semangat seperti itu ya. Tadi di awal juga Ibu Andi ini sudah bercerita awal mulanya seperti apa gitu kan. Nah terus kemudian disebutkan juga nih oleh Ibu Andi kalau ternyata majalah ini tuh sudah berdiri di tahun 1933 ya Ibu ya. Betul. Berarti ini kalau matematika saya masih benar ini ya, belum salah-salah banget, ini sudah ada 80 tahunan seperti itu ya Ibu ya? Betul, lebih dari 80 tahun. Lebih dari 80 tahun malah. Dari awal sampai sekarang penggunaannya masih tetap bahasa Jawa atau di tengah-tengahnya ini sempat juga menggunakan bahasa Indonesia, Bu Andi? Jadi selama ini sejak pertama terbit sampai sekarang kita tetap konsisten memakai bahasa Jawa. Itu kenapa itu? Jadi selain untuk mempertahankan, artinya kalau kita tidak pakai bahasa Jawa nanti kita tidak punya wadah atau sarana bagi penerus generasi muda ini untuk memahami bahkan mempelajari bahasa Jawa. Selain itu sebagai upaya kita untuk nguri-nguri. Jadi nguri-nguri itu mempertahankan dan memelihara bahasa Jawa sebagai salah satu kekayaan budaya
bahasa kita. Seperti Oke. itu. Tadi kan ini Ibu Andi ada nyebutin juga kalau ternyata ini adalah salah satu tujuannya untuk mempertahankan bahasa Jawa. Berarti di dalam atau mungkin rubrik-rubrik ya atau beberapa kolom ini di dalam majalahnya ini juga memang ada ditujukan untuk anak-anak kecil, mungkin seperti itu, ada untuk anak-anak muda seperti itu, ada nggak sih Bu di dalam majalah ini? Ada. Jadi sebetulnya majalah kita ini untuk dibaca semua usia. Jadi ketika dulu SD, SMP itu masih ada ya, ada materi pelajaran bahasa Jawa, itu bahasa penyebar semangat ini dijadikan acuan untuk pelajaran bahasa Jawa. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak ada, untuk remaja ada. Jadi yang untuk remaja ini mengenai IT, kemudian ada artikel gelanggang remaja. Jadi di situ menampilkan sosok-sosok yang mempunyai aktivitasnya mempunyai nilai positif gitu ya, berprestasi di bidangnya. Nah, itu di gelanggang remaja. Dulu kita sempat untuk anak-anak segmen TK, jadi kita berupa sisipan gitu, namanya Narayana, Mbak. Jadi seperti majalah yang disisipkan itu untuk TK sampai SD. Nah, kita sempat beberapa tahun bikin itu, tapi karena kendala biaya, jadi ini sudah setahun lebih ini kita tidak menerbitkan lagi Narayana itu. Oke. Rubrik yang di dalam majalah ini ada apa aja sih Bu kalau boleh tahu? Ada banyak Mbak. Jadi ada Pangudoroso. Pangudoroso itu seperti ungkapan perasaan dari tim redaksi. Biasanya di situ isinya ya mengenai kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian ada Kasarasan, itu kesehatan. Kemudian ada tadi yang saya bilang gelanggang remaja. Kemudian ada Cerbung, itu cerita sambung. Cerita cekak. Kemudian ada geguritan. Banyak. Jadi kita berusaha menuangkan dalam beberapa artikel seperti itu. Dari sekian banyak rubrik nih, tadi Ibu Andi juga sudah banyak sekali tadi rubrik-rubrik dari majalah ini yang disampaikan. Yang menjadi favorit itu yang mana sih Bu Andi? Kalau secara umum biasanya ketika orang ditanya itu suka yang ini Mbak, cerita misteri. Jadi ya ada Alaming Lelembut namanya. Ya di situ kadang jadi cerita bersambung, kadang hanya satu edisi saja. Di situ biasanya ceritanya itu berlatar belakang misteri. Nah itu rupanya yang banyak disukai seperti itu. Oh, justru itu jadi dicari ya Ibu Andi ya, cerita-cerita jadi misteri banyak ya. Yang kadang teman yang sudah lama tidak ketemu, aku kangen sama Alaming Lelembutnya gitu. Jadi kayaknya itu yang banyak disukai. Cerita-cerita gitu dapat ininya dari mana sih Bu? Dapat beritanya gitu, dapat ceritanya itu dari mana sih? Kalau untuk yang tadi, untuk cerita misteri ini kita konteksnya. Biasanya kita menerima kiriman, Mbak. Ya itu kita juga bersyukur bahwa orang-orang ini masih antusias dengan majalah kita. Jadi masih setia mengirim artikel itu, bahkan sampai kadang kita memuatnya itu harus antri seperti itu. Oh, masih tetap aktif ya berarti pembacanya sampai sekarang ya Bu ya? Betul, iya. Meskipun dari segi kuantitas itu memang pembacanya semakin lama semakin menurun. Seperti itu. Kalau untuk rata-rata usia nih, usia pembaca dari majalah ini tuh dari usia sampai berapa sampai berapa sih Bu Andi? Yang banyak itu segmen antara 30 tahun ke atas ya, sampai mungkin ada juga pembaca kita yang usianya sudah sepuh, jadi sampai 82 tahun. Itu yang membuat saya terharu sekali gitu. Jadi beliau itu menganggap Penyebar Semangat ini pembangkit semangatnya beliau. Sesuai gitu, dengan nama majalahnya itu. Ya Ibu ya. Oke. Nah ini kan tadi rubriknya sudah kita udah kita ulik juga, terus tadi rata-rata usianya juga sudah
disampaikan oleh Ibu Andi juga. Kalau untuk majalah penyebar semangat ini, apakah pembacanya hanya dari Jawa Timur aja? Karena ini kan ada di Surabaya ya Ibu ya, kalau tidak salah ya. Ataukah ada di daerah, di luar daerah itu juga Bu? Sebetulnya pelanggan kita itu merata seluruh Indonesia, Mbak. Oh. Ya, jadi yang ini yang membanggakan kami juga ya, meskipun tidak terlalu banyak, tapi sampai di Kalimantan, di Lampung, di Bali, seluruh Indonesia ada. Oh, itu, bahkan sampai ke luar negeri, terutama di Suriname. Oh, bahkan ya, kan, sampai ke luar negeri, Suriname itu juga jadi pelanggan gitu ya Bu ya? Iya, jadi kita dibantu oleh kedutaan, karena kalau tanpa bantuan kita berat di ongkos kirim, Mbak. Nah benar, baru itu tadi mau saya tanyakan Bu, untuk yang di luar negeri ini seperti apa? Iya. Kalau untuk yang di Kalimantan, yang ada di Lampung, itu ngirimnya bagaimana Bu? Apakah memang, mungkin pertanyaannya adalah seperti ini, untuk pengiriman distribusinya, distribusi dari penyebar semangat ini kan berarti merata di seluruh Indonesia, seperti itu? Betul, iya. Jadi kalau untuk yang di Jawa itu dengan pengiriman, Mbak. Jadi untuk agen-agen pengiriman. Tetapi kalau untuk luar Jawa, yang jauh-jauh itu kita lewat pos. Seperti itu. Apakah dikirimnya untuk misalnya nih di daerah Kalimantan hanya misalnya ya Bu ya ada 5 orang nih yang memang pembaca majalahnya, apakah dari Ibu akan dibacakan oleh akan dikirimkan 5 orang itu saja, atau Ibu memang ya sudah kalau misal memang mau ke Kalimantan kita beri stok berapa gitu, jadi sekalian didistribusikan ke beberapa toko buku yang ada di Kalimantan, Bu Andi? Nah, jadi sesuai pelanggan. Sesuai meskipun pelanggan. 5 ya kita kirim ya Mbak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kota-kota yang ada satu agen gitu bisa mencakup ke kota-kota sekitarnya, itu kita kirim ke agen tersebut. Nanti dari agen ini disalurkan ke para pelanggan, seperti itu. Oh, berarti memang dari untuk majalah ini tuh kalau misalnya di Kalimantan tadi contohnya ada 5 orang, maka yang dikirim adalah 5, seperti itu Ibu ya? Betul, iya. Oke. Apakah sejauh ini ada terkendala Ibu ketika hanya mengirim 5 saja ke luar pulau seperti itu? Ya, kendalanya itu kadang tidak sampai tujuan. Oh. Seperti itu. Ada sempat kejadian ya Ibu ya? Iya, kadang pelanggan itu menghubungi kita, loh, kita kok belum menerima majalahnya. Nah ini kalau sudah seperti ini kita komunikasi dengan pihak kantor pos. Ada kendala apa? Kalau memang terpaksa kita kirim ulang, ya kita kirim ulang, Mbak. Seperti itu. Meskipun yang satu tadi belum nyampe, tapi akan kirim ulang seperti itu Ibu ya? Iya. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik buat pelanggan. Karena pelanggannya itu sudah sedikit, kalau kita tidak memperlakukan pelanggan dengan benar-benar ya memuaskan, kok rasanya eman nanti kalau pelanggan ini tidak lagi berlangganan penyebar semangat. Benar, atau karena mungkin memang satu-satunya informasi yang dia dapat yang memberikan semangat, seperti tadi ceritanya Bu Andi untuk bapak-bapak berusia 82 tahun itu ya, untuk majalah itu adalah penyebar semangatnya. Ibu Andi, nanti kita akan bercerita lagi, banyak hal yang mau saya tanyakan lagi ya, mumpung masih ada Ibu Andi di sini. Dan untuk Anda sahabat Sonora, silakan, saya juga masih menunggu yang mau bertanya. WhatsApp dan Telegram kami di 0812 112 9200. Selaku pemimpin redaksi dari majalah Penyebar Semangat, Ibu Andi, tadi ini kan di awal, di segmen sebelumnya deh, tadi kita sudah bercerita juga bagaimana nih dari majalah ini untuk bisa terus mengirimkan majalah-majalahnya bahkan sampai yang keluar Pulau Jawa seperti itu kan. Itu tadi salah satu tantangannya adalah tidak sampai alamatnya, tidak sampai di alamat pembacanya seperti itu. Bahkan sampai dari Bu Andi dan teman-teman ini juga harus mengirim lagi seperti itu. Apakah ada tantangan-tantangan lain atau ada kendala-kendala yang dihadapi nih oleh Bu Andi sendiri deh mungkin selaku pemimpin redaksi? Ini maksudnya kendala dalam pengiriman begitu. Di luar itu, di luar itu sih Bu. Jadi kendala apa saja nih yang sudah sempat Ibu rasakan, Ibu alami selaku pemimpin redaksi? Ya banyak Mbak, suka dukanya ya. Terutama begini, regenerasi pembaca. Satu. Kedua itu regenerasi tim
tim di kita di tim penyebar semangat ini. Jadi bisa di tim keredaksian maupun di tim divisi lainnya. Nah, itu yang kita juga banyak tantangan di situ. Kemudian kita harus mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Jadi seperti Mbak ketahui ya, sekarang teknologi cetak mencetak ini luar biasa pesatnya perkembangannya seperti itu. Nah, kita sebagai majalah berbahasa Jawa dengan segmen terbatas, kemudian pemasukan itu hanya dari pelanggan. Jadi kita tidak ada iklan. Sebetulnya kita tuh berharap ada iklan, tapi entah kenapa ya kok kita mungkin dinilai media yang kurang menarik untuk bagi produsen untuk memasang gitu. iklan seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi saya ceritakan kembali tadi mengenai regenerasi pembaca. Kalau pembaca kita kan sebagian besar di segmen usia pensiun ke atas, Mbak. Nah, ini lama-lama kan berganti generasi. Benar. Ya. Kadang yang generasi muda ini sudah tidak mau melanjutkan berlangganan lagi seperti itu. Kemudian kalau regenerasi di tim karyawan, rata-rata ketika kita mau merekrut terutama di keredaksian yang bisa bahasa Jawa itu jarang. Seperti itu. Memang banyak yang berminat, tapi ketika kita wawancara, ada sesi seleksi seperti itu, bahasa Jawanya tidak memenuhi kriteria kita. Berarti terkendalanya di situ ya, Bu Andi ya. Iya. Oke. Iya, ya. Kalau tadi ini dari Bu Andi sudah bercerita juga, memang kan ada regenerasi seperti itulah, regenerasi pembaca gitu kan. Terlebih lagi di tengah ini kan sekarang era digitalisasi nih, Bu Andi. Bagaimana caranya majalah penyebar semangat ini bisa terus tetap bertahan di era digitalisasi? Apakah sekarang ada online-nya juga nih, Bu Andi? Ada. Jadi sejak 2 tahun yang lalu kita meluncurkan secara online. Jadi bisa berlangganan secara online. Nah, biasanya yang berlangganan secara online ini kebanyakan para mahasiswa, Mbak. Jadi mungkin di sini keinginan kita bisa kita kan kepinginnya regenerasi pembaca. Nah, ini wadahnya di sini. Jadi ketika kita meresmikan online, nah ini para penggemarnya ini di usia remaja gitu. Ya? Usia remaja sampai itu mahasiswa itu tadi. Seperti itu. Akhirnya berhasil menjangkau anak muda ini ya, Bu Andi ya, ketika di-launching untuk website untuk yang online seperti itu ya. Betul iya. Oke. Kemudian feedbacknya seperti apa, Bu, yang didapat ketika tadi kan online ternyata berhasil menjangkau anak-anak muda, usia muda. Feedbacknya seperti apa yang didapat? Ya, yang jelas kita merasa ini kita membuat online ini anak muda bisa merespon dengan positif. Nah, ini kita bisa berharap lebih lah nantinya. Kita berharap semakin banyak pelanggan yang mungkin pindah ke online karena semakin banyak yang berlangganan secara fisik ini semakin menurun, Mbak, seperti itu. Mungkin nanti pelan-pelan akan beralih ke online. Iya. Kalau di online kita bisa menampilkan berwarna. Mungkin itu kelebihannya juga. Tapi di media cetaknya tampilan kita tidak bisa berwarna. Nah, ini karena keterbatasan sarana yang kita punya. Seperti itu. Jadi mesin yang kita gunakan itu sejak di atas tahun 70-an itu, Mbak. Sampai sekarang masih kita gunakan. Itu tadi menariknya, tadi saya sempat mencari informasi juga ini ya, katanya dari ciri khas dari majalah ini adalah karena memang masih menggunakan alat cetak manual ini di tahun 70-an dan katanya penjilitannya dilakukan manual juga nih. Benar nggak nih, Bu Andi? Betul, iya. Ya, jadi mulai pemotongan, penjilitan seperti itu dilakukan manual oleh ibu-ibu yang
sudah bertahun-tahun bergabung dengan kita ini. Dan masih tetap loyal ya Bu Andi ya? Puluhan tahun, betul. Betul seperti itu. Berarti untuk menciptakan satu eksemplar untuk majalah itu semuanya dilakukan secara manual? Ya, kecuali cetaknya Kecuali cetaknya. Ya, setelah dicetak, nah itu kita pindahkan ke bagian pemotongan. Dipotong, kemudian nanti ada penjilitan. Seperti itu baru dikemas ya, dikirim untuk ke pelanggan seperti itu. Oke. Untuk karyawannya sendiri ada berapa, Bu? Karyawan kita di Pancaran, di percetakannya itu ada 15. Kemudian yang kan kita ada Pancaran itu penerbitannya, Mbak. Penerbitan dan percetakan. Jadi yang di penerbitan ada 15, yang di percetakan ada 13. Oke. Berarti cukup banyak juga ini dan memang masih pada loyal ini untuk sama-sama bertahan juga di majalah penyebar semangat ini ya Bu Andi ya. Baik, betul. Bu Andi, kita harus break lagi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh. Silakan untuk Anda sahabat Sonora yang juga mau bertanya, saya tunggu WhatsApp Telegram 0812-112-9200 atau silakan untuk Anda juga yang mau menyampaikan pertanyaan seperti itu, pertanyaan atau mungkin mengapresiasi majalah penyebar semangat ini, silakan bisa juga disampaikan via live streaming di YouTube channel Sonora FM. Dulu untuk yang sudah turut menyimak ini live streaming di YouTube channelnya Sonora FM, Bu Andi, ada Roni M, selamat siang. Juga ada Ika W. Burhan, ada admin PS, selamat siang juga untuk Juwita Lasut, Yunanto Sutiastomo, juga ada Utik Muhtar Suhardi ini ya, semangat Mbak Arkandi katanya. Dikasih semangat loh nih Bu Andi loh. Terima kasih. Banyak sekali siang hari ini ya, sore hari ini yang sudah ikut bergabung ini di live streaming di YouTube channelnya Sonora FM yang pada memberikan selamat sore, sukses untuk majalah penyebar semangat katanya. Berarti banyak yang mendukung juga ini Bu Andi ternyata. Terima kasih sekali, di penyemangat bagi penyemangat kami. Sesuai balik lagi nih penyebar semangat, jadi semangat juga nih untuk Bu Andi dan teman-teman. Bu Andi, ini kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana majalah ini seperti itu kan, pembacanya dari siapa saja, dari mana saja seperti itu. Tiap minggunya ini penyebar semangat ini majalahnya dicetak berapa eksemplar sih Bu Andi? Ini karena kondisi pandemi ini membuat kita semakin menurun, Mbak. Tadinya berapa nih? Sebelum pandemi berapa? Rata-rata 10.000. Ya, rata-rata 10.000 tiap minggu. Nah ini pandemi ini juga berpengaruh sekali. Jadi karena berapa banyak kalau yang ini sekarang itu kisaran 8.000, kadang 9.000 seperti itu. Lumayan ya Bu ya? Ya, tapi ya kita cukup karena penurunan ini benar-benar dampaknya terasa bagi kami, Mbak, seperti itu. Karena pemasukan itu ya kita hanya dari pelanggan, tidak ada yang lainnya. Jadi kalau pembayaran dari pelanggan, katakanlah dari agen itu kadang kan terlambat ya karena situasi seperti ini ya, kita ya hanya bisa bisa memaklumi karena mau menuntut lebih itu kan ya enggak sampai hati karena memang di kondisi seperti ini semua kesulitan. Ini dampaknya juga bagi kami di perusahaan. Merasakan kesulitan juga. Ini karena di tengah pandemi seperti itu ya Bu Andi ya. Dari awal juga tadi sudah dikatakan untuk majalah penyebar semangat ini pemasukannya hanya dari pelanggan seperti itu, tidak ada iklan seperti itu ya Bu Andi. Nah, bagaimana nih Bu Andi bisa mengontrol, bisa membawa penyebar semangat ini tetap bertahan di tengah pandemi? Langkah-langkah apa yang Bu Andi lakukan? Yang pertama ya kita berhemat itu pasti, Mbak. Jadi benar-benar untuk pembelanjaan materi untuk produksi majalah ini kita atur lagi. Jadi benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau dulu kita sempat nyetok seperti itu ya, katakanlah kita nyetok kertas, nyetok tinta, ya bahan-bahan yang untuk produksi ini. Kalau sekarang kita tidak bisa. Jadi kapan kita mau cetak ya kita menyediakan sesuai untuk cetak itu saja. Seperti itu. Kemudian penghematan di pos-pos yang memang tidak diperlukan, menurut saya seperti itu. Jadi ya intinya kita harus berhemat karena
kami berusaha sekuat tenaga jangan sampai melakukan PHK seperti itu. Oh, berarti dari awal pandemi hingga sekarang belum ada yang dirumahkan, Ibu ya? Betulnya ada, tapi saya benar-benar meminimalisir, Mbak, seperti itu. Karena kita sudah seperti keluarga. Keluarga ya jadinya ya. Ya, bertahun-tahun karyawan kami itu hidupnya artinya lingkup PS ini dengan manajemen kekeluargaan. Jadi kalau ada permasalahan apa itu diselesaikan dengan kekeluargaan. Makanya kita seolah-olah seperti keluarga kedua setelah di rumah, seperti itu. Ini selama pandemi apakah untuk yang tadi bagian percetakan, penerbitan dan segala macamnya itu apakah tetap masuk kantor juga atau seperti apa Bu nih teknis pekerjaannya ini ketika pandemi? Jadi ketika mulai tahun lalu ya, ketika pandemi mulai menyerang kita ini, ya kita mematuhi aturan. Saat itu kan dihimbau separuh-separuh, jadi separuh WFH, separuh WFO seperti itu. Nah itu kita terapkan sampai sekarang. Sekarang malah lebih ketat sepertinya. Ya, jadi saya biasanya setiap hari ke kantor. Sekarang saya 3 hari paling, kalau ke kantor pun itu hanya untuk hal-hal yang saya kira penting harus saya datang ke kantor seperti itu. Ketika urusan sudah selesai saya akan cepat pulang seperti itu. Oke, baik. Bu Andi, ini saya mau bertanya, bagaimana nih dari Penyebar Semangat ini, dari majalah Penyebar Semangat ini melihat perkembangan bahasa Jawa ini seperti apa, Bu Andi? Kalau perkembangan bahasa Jawa, kalau dilihat dari misalnya tata bahasa gitu ya, masyarakat sekarang itu banyak yang tidak tahu tata bahasa yang benar. Jadi misalnya penggunaan A dan O, ora popo gitu. Itu sebelumnya kan tulisannya ora papa. Seperti itu. Kemudian dodo. Nah, itu orang nurunnya DO. Yeah. Nah, harusnya ada hanya. Kemudian kayak pemakaian TH dan T, notok lawang. Nah, itu notok. Nah, seperti itu masih masih banyak yang nggak tahu. Masih belum itu ya. Ya, seperti itu. Cuma melihat antusiasme kayak pengiriman artikel dari masyarakat ke Penyebar Semangat ini lumayan banyak, kita cukup bersemangat, Mbak, cukup optimis kalau bahasa Jawa ini kalau diopeni dengan benar, kalau kita memberikan wadah, memberikan sarana bagi penerus generasi yang sudah mulai melupakan bahasa Jawa ini, insya Allah bisa masih lah lanjut kita ya Bu Andi ya. Melihat itu. dari feedbacknya juga masih bersemangat, ini artikel juga masih dikirimkan tadi kata Bu Andi. Berarti untuk tujuan dari Penyebar Semangat ini juga masih lanjut untuk mempertahankan bahasa Jawa seperti itu ya Bu Andi ya. Bu Andi, ini kan Penyebar Semangat sudah 80 tahunan lebih gitu kan, sudah memuaskan lah untuk pembaca yang ada di Indonesia seperti ini. Ada nggak sih hal-hal yang belum dilakukan ini dari Penyebar Semangat? Mungkin dari Bu Andi nih selaku pemimpin redaksi seperti itu. Ada yang belum tercapai nggak sih? Atau mungkin ada rencana ke depannya yang ingin dilakukan untuk Penyebar Semangat? Ya, sebetulnya keinginan kami itu hadir dengan lebih baik, berusaha hadir dengan lebih baik. Jadi salah satunya misalnya seperti ini, kalau sekarang tuh orang kan dituntut yang dibaca itu penampilannya bagus begitu ya Mbak ini. Ini terutama yang media cetaknya ya. Nah selama ini kita belum bisa tampil dengan full color karena keterbatasan mesin cetak kami itu. Jadi hanya covernya saja kita bisa menampilkan yang full color, tapi untuk isi kita hanya bisa menampilkan hitam putih seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kita ini kepingin kapan ya bisa tercapai, kita ini hadir di tengah-tengah pembaca dengan tampilan yang lebih semarak. Wah, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Betul, seperti itu, karena orang sekarang kan melihat, waduh ini kok tampilannya bagus, nah jadi mau membaca seperti itu. Benar-benar. Iya, itulah
yang untuk kedepannya rencananya kita seperti itu ya inginkan, Bu ya. betul, iya. Oke. Amin, Iya. semoga kesampaian ya Bu Andi ya. Karena ini masih Amin. pandemi, jadi satu-satu dulu ditata. Tadi juga dari online ternyata juga sudah mulai bisa nih merangkul pembaca muda seperti itu kan. Dan Betul, sebenarnya dengan ya. online juga jadi sedikit membantu untuk bagian budgeting ya kan ya Bu Betul, Andi ya. iya. Ya, Oke. betul. Terakhir Bu Andi, mungkin bisa disampaikan ada pesan untuk sahabat Sonora ini yang siang hari ini sedang mendengarkan. Silakan. Untuk pendengar Sonora, sebetulnya saya terima kasih sudah diberi kesempatan seperti ini. Pakailah bahasa Jawa untuk komunikasi sehari-hari agar bahasa Jawa kita ini tidak punah. Karena kalau tidak dipakai, jadi punah, Mbak. Sebetulnya dalam bahasa Jawa ini mengandung untuk pendidikan, karena ada aturan ketika anak-anak bicara dengan orang tuanya, nah itu ada aturannya. Di situ mengandung unsur pendidikan. Jadi anak itu bisa menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tuanya. Itu nanti bisa menimbulkan ini unggah-ungguh. Jadi Mbak Sesa mungkin tahu ya, sekarang jarang sekali anak-anak itu ngerti apa yang namanya unggah-ungguh. Seperti itu, karena ya itu tadi bahasa Jawa sudah jarang dipakai seperti itu. Oke, jadi tetap gunakan bahasa Jawa kalau kata Bu Andi tadi supaya tidak punah gitu. Mungkin juga sekalian bisa belajar dari penyebar semangat ini untuk belajar tata bahasa Jawa. Seperti itu ya Bu Andi, sekalian promosi boleh kok. Iya. Bu Andi, terima kasih atas waktunya sudah berbagi untuk sahabat Sonora di sore hari ini yang menonton via WhatsApp, menonton via live streaming di YouTube channel Sonora. Ini juga banyak sekali sudah memberikan semangat semua. Tetap semangat untuk Bu Andi dan tim yang ada di Surabaya ya. Jaga kesehatan Bu Andi, semoga kita ketemu lagi di kesempatan lainnya ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Dan untuk Anda sahabat Sonora, setelah ini saya masih akan menemani Anda di Pesona Indonesia hingga pukul 16. Jadi tetap bersama kami di Sonora FM, part of KG Radio Network.